wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya diberi kenikmatan sehat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, dinilai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya semuanya. Anak-anak kita dijaga oleh Allah, dijadikan yang soleh-solehah yang menjadi penenang jiwa kita, menghibur kita baik dunia maupun akhirat. Semuanya ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadiliyah wa ala manawa salafu salih ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaurillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu lima bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, istaqimu, mintalah menjadi orang yang istiqomah. Ya, apapun setiap kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita, sampai bisa sholat jamaah, sampai bisa betul-betul dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa ikut mengaji, sholat malam, ya, bisa sodako rutin, ya, dibuka kita oleh Allah. Jalan itu dibuka, namanya impias, pendorong. Ya, semua orang dikasih oleh Allah. Kalau orang dikasih semuanya sama Allah, masjid ini tidak muat. Ya,
Kan Jumatan tidak muat kalau itu bapak-bapak aja. Gimana kalau ketambahan ibu-ibu kayak lebaran? Ya. Jadi dibuka oleh Allah, namanya imbias, berdolong. Ketika kita dibuka oleh Allah, maka jangan ditutup. Untuk memulai itu repot. Coba orang yang biasa puasa Senin Kemis itu pendek. Sahur enggak, aduh lupa tadi tidak sahur. Bismillah dia puasa. Gitu tak. Ada orang yang kepingin puasa Senin Kemis, kepingin tak 3 tahun tak sedang jalan-jalan ya. Kepingin aja. Iya, kepingin dong. Sama dengan orang ada pengajian di masjid, ya kak. Insya Allah bang, kalau kapan-kapan saya ikut. Kapan-kapan sampai 7 tahun. Tidak keluar ikut. Nah itulah ya, semuanya itu anugerah. Begitu sampai dikasih oleh Allah, sampai terawat, sampai jaga. Ya, sampai jaga, sampai bisa sholat jamaah. Insya Allah yang sudah biasa sholat jamaah itu enteng. Waduh, kurang 10 menit di maghrib. Ada kayak gitu. Itu baru Ustaznya tidak keluar di mau tegur sudah. Ada kayak gitu. Ya. Janjinya juga gitu sama tidak bisa ya. Nah, sifat istiqomah seperti ini sampai dilazimkan oleh Allah berbuat amal baik, itu dikatakan oleh Sayyidina Ali khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 karamah. Sebab manusia itu dikasih kelebihan oleh Allah macam 5. Ya, keanehan-keanehan itu ada 5. 1 diberikan oleh Allah kepada Nabi, namanya mukjizat. Ya, mukjizat. Namanya mukjizat Nabi tidak bisa dilihat sudah. Kecuali 1 Al-Quran. Selain Al-Quran sampai tidak tahu bagaimana Nabi bisa membelah bulan. Bulan itu pernah dibelah sama Nabi Muhammad. Ya, itu permintaan Abu Jahal. Waktu di Jabal Qubais, Muhammad, bisa kamu membelah bulan? Bisa. Lihat ini. Di tengah-tengahnya ada gunung. Dibelah sama Nabi, satu sebelah sana, satunya sebelah sana. Tengah-tengahnya di gunung. Jadi kayak bulan itu dibagi 2 gitu. Sebelah sisi gunung, sebelah sisi. Akhirnya digabung lagi sama Rasulullah. Begitu Abu Jahal sih tidak percaya. Bagaimana pohon bisa jalan mendatangi Nabi Muhammad? Ja'at lidawatin asjaru sajidatan tamsi ilaihi ala sakib bila qadami tamsi ilaihi ala sakib bila qadami. Ja'at lidawatin asjaru, pepohonan datang kepada Rasulullah ketika dipanggil oleh Nabi. Gara-gara apa? 2 kejadian. Jadi pernah pohon berjalan mendatangi Nabi itu 2 kali. 1 permintaan orang Badui. Badui itu orang katrok, orang desa, ya, disuruh masuk Islam sama Nabi. Katanya orang Badui, Muhammad, tunjukkan aku kalau kamu memang seorang Nabi. Aku baru percaya. Tunjukkan dulu. Kata Nabi, kau lihat di pohon jauh itu. Kamu panggil, bilangin, dipanggil Muhammad. Woi pohon, sini kau dipanggil Muhammad. Langsung pohon itu bergerak, gerak, jalan gitu. Oh sampai lihat pohon di jalan gitu, lari begitu lah. Ada pohon beringin jalan gitu. Ini jalan. Yang kedua Rukana. Rukana itu orang jago gulat. Gulat sama Nabi 2-3 kali kalah. Tiba-tiba beliau ngomong, ibu Nabi Muhammad sudah masuk Islam.
Karena habis bulan kalah dia, terus ngomong lagi, coba tunjukkan satu keanehan lagi. Turunkan ada pohon panggilan sini, dipanggil datang. Tamsi ilaihi ala sakin bila qadami. Dia datang tanpa ada alas kaki. Pohon mana ada alas kakinya kan tidak ada. Batang itu yang jalan. Bila qadamin tanpa telapak kaki, dia berjalan. Nabi memancarkan air dari jarinya. Nabi memasukkan matanya telah. Mata lepas dimasukkan sama Nabi sambung. Itu mujizat. Ada namanya irhas. Irhas ini kelebihan yang diberikan oleh Allah yang diberikan sebelum menjadi seorang nabi. Nabi Isa bisa ngomong waktu bayi. Itu namanya irhas. Nabi Muhammad kemana-mana diikuti oleh awan dan mendung. Jadi mendung itu mengikuti Nabi Muhammad yang kecil. Nabi itu tidak pernah kena matahari seumur hidup. Karena Nabi kalau jalan, mendungnya ikut jalan, awannya ikut jalan, nutupin Rasulullah supaya tidak kepanasan. Maka di sana itu padang pasir. Ya kalau jadi kelihatan terus Nabi itu diikuti oleh awan itu tidak panas. Makanya pendeta Bukhairah masuk Islam sebelum Nabi jadi Nabi. Dia mengatakan aku mengakui dia seorang Nabi dan aku mengikuti apa yang dia bawa. Padahal Nabi masih kecil. Karena ia ada di dalam kitabku. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Ya, tutilul ghamama tutilus sahaib wajilul jam sampai akhir itu di Maulid tiba itu ada itu. Sifatnya Rasulullah Muhammad SAW. Ada namanya karomah. Karomah ini diberikan oleh Allah kepada wali-walinya Allah. Kalau sudah makom wali dikasih barang-barang yang aneh. Mengeluarkan duit dari saku, dapat ada duitnya kosong tapi dikeluarkan ini ada terus. Wena ini sama yang keluar. Tapi tidak sembarangan, tidak terus-terusan. Nah, kayak Rasulullah itu mujizatnya tidak tiap hari. Kadang-kadang keluarkan duit ini. Guru saya itu bisa kayak gitu, saya yakin. Karena pondok saya dulu saya pondok tidak bayar. Terus kiai saya itu cuma di kamar aja, tidak kemana-mana. Tidak ceramah kayak saya gini. Santrinya tidak bayar, anak-anak yatim makan yang namanya hampir 1.000 lagi per bulan. Gratis semuanya. Itu kalau lebaran semuanya dikasih uang sama ya. 50 yang ustaz. Habis dapat 50 suruh kembalikan lagi bulan. Diangsulin sama yai, angsulin 40. Jadi suruh sedekah, dikasih 50, suruh sedekah ke kiainya lagi 10. Dikasihkan lagi 40 maksudnya. Yang nakal dia sembunyi. Nanti anak yatim yang kecil-kecil dikasih 20, suruh kembalikan 2.000. Diaksurin 18.000. Saya tanya sama dia, kenapa kok tidak aksurin? Saya belajar, 1 belajarin anak dermawan, 2 belajarin jujur. Sebab kalau dikasih 18.000 jangan kan dikasih 18.000, kasih 10.000 aja langsung seneng dia. Nah, ketika dia dapat ini suruh sedekah mau enggak dia? Itu yang berat. Ya, mana kecil-kecil sembunyi semua lari. Udah dapat, kita ini ya kita statusnya dikasih. Seperti ini. Ada orang yang bisa berjalan di atas air, ada yang bisa terbang, ada yang bisa. Itu karomah. Ada ma'unah. Ma'unah itu diberikan oleh orang kayak sampai di orang yang beribadah. Nanti tiba-tiba ada pertolongan datang secara spontan. Ada dulu di tempat kami itu seorang ibu. Itu kerjanya di pabrik kayu. Rotan di Pasuruan itu ada di Beji itu ada pabrik rotan. Pintunya tinggi,
maling ya sekitar 4 meter lah pintu gerbang seng itu terjadi kebakaran. Ibu itu ada di dalam, teriak dia, ya Allah, tahu-tahu ada di luar pabrik. Jadi dia di dalam, tahu-tahu di luar pabrik. Dia ditanya, sama kok bisa tahu-tahu orang sudah melihat sama di dalam, teriak-teriak, tahu-tahu bisa di luar. Meski sama punya amalan. Pikir-pikir, nah saya orang biasa, sama mesti punya amalan. Urubul imdad bihasabil istidad. Datangnya pertolongan Allah itu sesuai persiapan. Sampai mesti punya amal. Akhirnya ngaku. Dia itu kalau mau tidur mesti baca maulid tiba. Mau tidur baca selembar 2 lembar maulid tiba. Ternyata kata dia waktu kebakaran tidak tahu ada orang pakai jubah putih narik saya. Saya nggak ngerti tahu ditarik sama beliau, tahu-tahu di luar. Nah itu namanya maula. Pertolongan Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Dan itu tidak masuk akal. Seperti kayak Asad bin Barkhiyah mengalahkan Ifrit. Wa qala ifritun minal jinni qala ana atika bihi qabla an taquma bi maqami. Ketika Nabi Sulaiman mengatakan siapakah yang bisa mengangkat singgasananya Ratu Balkis. Antaranya kerajaan Nabi Sulaiman dengan Sabah itu perjalanan 3 bulan. Naik kuda ini 3 bulan. Ya jauh. Nah, sementara Ratu Balkis ini sudah berangkat mau nyogok Nabi Sulaiman di Suam. Sebab ketika dia turunkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin, itu Ratu Balkis gemetar. Kita ini mau diserang ini sama ini, kita harus serahkan diri kita. Katanya jenderal tidak mau, kita perang aja. Maka kata Ratu Balkis, kita ini kalau perang menang kalah mesti hancur. Israel Gaza menang kalah dua-duanya hancur, dua-duanya mati. Nah, mending damai aja, kita suam, kasih emas, berpeti-peti. Oh, nggak tahu kalau Nabi Sulaiman lebih kaya. Ya, makanya Nabi itu sesuai Pak. Nabi Sulaiman kaya karena musuh yang mau ditundukkan kaya. Nabi Musa tongkatnya jadi ular karena semua rakyatnya pintar bikin tali jadi ular. Ya. Nabi Isa zamannya umatnya pintar perdukunan. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Ini Nabi Muhammad orang yang ahli sastra, orang Arab itu sastranya tinggi-tinggi kalau bersaja, maka diturunkanlah Al-Qur'an yang sampai hari ini semua tidak bisa memenyangkan misteri Al-Qur'an. Sekarang kan orang pintar-pintar, coba sampai cari nama di dunia, nama sampean, umpamanya Ustaz Abdullah, arti Abdullah, keluar di Google bahasa Arab namanya hambanya Allah. Siapa lagi banyak beliau kasih nama. Walaupun bahasa Jawa nama Sugeng Rawu, tulis Sugeng Rawu, arti bahasa Jawa Sugeng artinya perahu datang, selamat datang. Soeharto artinya Su itu punya, harta itu duit. Soeharto banyak duitnya. Loh kan? Sampai ada namanya Justin Bieber. Ternyata singkatan Mama Bapak Ijaz, Mama Titi Justin Bieber besar di Jember. Kurang apa lagi tau kan? Singkatan ternyata. Ternyata Google tidak bisa jawab arti Yasin. Arti Yasinnya keluar Yasin.
arti alif lam mim yang bukan alif lam mim. Ha mim ain sin qaf. Tetap ha mim ain sin qaf. Walaupun Google, internet, komputer katanya cerdas, tidak bisa memecahkan awal surat. Makanya ulama juga tidak bisa mengartikan. Beliau cuma mengartikan Allahu a'lam bimuradi. Allah yang mengerti maksudnya. Orang Arab, kalau bahasa Arab kalau disuruh mengartikan alif lam mim bingung dia. Ayo apa artinya alif lam mim? Orang Arab tidak ngerti. Nabi mereka pintar saja dengan bawa ulun anjuman Yasin, apa artinya? Tidak ngerti mereka. Ibarat orang Arab tidak tahu artinya bahasa Arab. Itu hebatnya Al-Quran. Jadi banyak nabi, wali, istidrak itu diberikan kepada orang yang banyak maksiat kepada Allah. Maksiat, tapi dia diberi kelebihan oleh Allah. Itu bukan karomah, tapi istidrak. Itu namanya karomah, adalah kemuliaan yang sifatnya hissi. Ada karomah yang lebih daripada itu. Sampai Imam Ali mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih mulia daripada 1000 karomah. Apa itu? Ternyata karomah yang paling mulia adalah karomah istiqomah di dalam ibadah. Ini sampai bisa salat 5 berjamaah ini, sampai ini orang punya kemuliaan, ya lebih mulia daripada 1000 karomah. Salat berjamaah, bisa ngaji, bisa salat malam, istiqomah baca istighfar, istiqomah baca sholawat. Itu luar biasa. Ya, jangan diremehkan. Puncaknya orang istiqomah adalah diberi oleh Allah bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira. Diberi oleh Allah kegembiraan sebelum diberikan oleh kegembiraan yang hakiki. Puncaknya lagi, bisyarah ini adalah dia bisa melihat Rasulullah sebelum dia meninggal. Paling puncak ketika nazar ada Rasulullah. Makanya jangan heran ada orang tersenyum waktu sakaratul maut. Sakaratul maut itu sakitnya luar biasa, tapi sakit itu hilang karena ada kegembiraan tadi. Dihibur oleh Allah dengan surga. Bagaimana para bidadari mengampaikan tangannya, sini mas, saya panggil saya ke kita. Ya nih, tunggu. Makanya ada satu cerita, ya, ada orang yang orangnya ini jelek, hidupnya kayak bintik, jambu bintik. Sampai umur 30 lebih tidak kawin-kawin, tidak ada yang mau, Bu. Orangnya miskin, gak ganteng. Lihat ganteng itu artinya apa? Jadi gak kawin-kawin dia, orangnya susah, miskin, tidak ganteng. Tidak ada yang ditonjolkan, cuma rajin ibadah. Sehingga Nabi panggil dia, kamu tidak kepingin kawin? Ya kepingin ya Rasulullah, siapa yang tidak mau kepingin? Tapi siapa orang yang mau sama saya? Coba kamu mau betulnya, nulislah kepada satu sahabat Nabi, kalau tidak salah namanya Sa'id, punya putri cantik. Putri ini cantik betul. Terus Sa'id ini bangsawan. Bangsawan itu orang kaya terpandang. Kamu mau kamu kawin? Ditulislah surat. Seret. Berikan sama Sa'id ini. Ya Rasulullah. Tidak tahu isinya dia. Dituliskan surat sama Rasulullah, tidak tahu isinya. Kasihkan.
dikasihkan. Pertama saya dapat surat, ya wahai Tuan saya, Anda dapat surat dari Rasulullah SAW. Siapa yang kirim surat? Rasul. Gembira, alhamdulillah aku dikirimi surat. Begitu baca lemes itu. Lemes dia. Kata saya, tadi kayak gembira, begitu baca kayak lemes gitu. Ada apa Pak? Gini loh, Rasulullah ini ngomong mengatakan, Said, ya, engkau memiliki seorang putri, berikanlah kepada orang yang membawa surat ini. Senang dapat suratnya, tapi suruh kasihkan ini. Nah ini wis cantik mau dikasihkan bangsawan lain. Begitu mau dikasihkan kayak ini, lemes terus. Maka dia menolak. Tiba-tiba putrinya dengar, wahai Abah, katanya sampai dapat surat dari Rasulullah. Iya. Apa isinya? Kamu disuruh dinikahkan dengan dia. Wahai ayah, aku bersedia kalau atas itu perintah Rasulullah. Kalau itu Rasulullah yang minta, aku mau. Sebenarnya dia langsung yang bawa surat ini. Yes. Sudah mintuha, calon mintuha kaya, cantik, ahli ibadah, pulang kepada Rasulullah. Ya Pak Rasulullah, ya Pak, diterima ya Rasulullah. Wah, langsung kata Nabi, panggil Sayyidina Abu Bakar, panggil Sayyidina Umar, panggil Sayyidina Utsman, panggil Abdurrahman bin Auf. Ini temanmu mau kawin, berikanlah dia kecukupan. Saya tidak Umar langsung, saya tidak Abu Bakar. Nih, tak bantu, nih buat, dapat duit buahnya nih. Wis, melamar nih, tak malu nih ya. Ibaratnya bawa jujuran nih, oke. Biar tak punya tapi ngasihnya banyak dia. Sebaik-baik laki-laki kan gitu. Ya, bawa dia langsung. Tapi tiba-tiba udah dikumpulkan, turun ayat peperangan. Turun pagi-pagi subuh tentang peperangan dengan orang kafir. Milih nikah apa ikut perang? Nikah, perang, nikah. Kamu dapat cantik ini. Wis perang aja lah. Langsung dia datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya ingin perang. Ya, bagaimana dengan uang ini ya Rasulullah? Terserah kamu. Datang ini kasih. Ngomong semua. Bagaimana kalau aku bajukan, beli baju perang, pakai tameng, pakai pedang, pakai kuda, terserah. Langsung gue, dialah orang yang pertama kali wajib. Wajib duluan, mati, tidak jadi kawin dia. Nabi tersenyum. Kenapa tersenyum? Kata Nabi, aku melihat bidadari melambaikan tangan kepada dia. Jadi sebelum perang, malah bidadari sudah gini, Mas, cepetan Mas. Maka bidadari lebih cantik daripada istrinya yang tadi mau calon tadi. Mau bidadari itu kalau air liurnya jatuh netes ke bumi, semua lelaki tidak mau bekerja, cuma jilatin liur itu tadi. Saking harumnya liurnya bidadari. Itu sahabat Rasulullah. Jadi istiqomah. Wa ni'mat antas taqattu, dan paling nikmat-nikmatnya adalah kau bisa istiqomah. Puncaknya tadi dikasih bisyarah oleh Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, orang-orang yang mengatakan Tuhanku itu Allah kemudian istiqomah, jalankan perintah istiqomah, ketika dia akan meninggal, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun. Diingatlah menggunakan fi'il mudhari, bukan turunnya sekali, tidak. Tatanazzalu, jadi ada malaikat itu turun kepada orang yang mau meninggal. Ada yang 1 tahun sebelum meninggal, dia cerita sampai nanti setahun lagi akan meninggal, kadang 100 hari. Makanya kita kadang-kadang tahlilannya dibalik.
Tanda-tanda orang mati itu pun 1 tahun sudah terasa. Nanti deket lagi 100, deket lagi 40, deket lagi 25, deket lagi 7, deket lagi 3, deket lagi sehari. Dan masing-masing perbedaan perasaan itu tidak sama. Si paling puncak kalau sudah 40 hari. 40 hari itu dia merasakan sesuatu yang belum dia rasakan sebelumnya. Dan itu dia merasakan kenikmatan. Loh aneh loh, mau mati kok rasanya enak. Ya, jadi ada orang itu dikatakan oleh Imam Ghazali, orang itu kalau meninggal 40 hari, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dia itu merasakan getaran. Kalau sekarang tidak ada getaran sampai. Ada yang merasa ada getaran? Siapa tahu sudah ada. Itu getaran lu memang belum pernah terjadi. Kalau tidak mau mati tidak terjadi. Walaupun orangnya sehat ini, tahu-tahu yang terus setelah getaran, ya, yang tidak tahu ya apa getarannya, tahu-tahu di hatinya itu dikasih senang. Orang beriman. Seperti gini loh Bu, ada orang 60 tahun tinggal di Samarinda, di 60 tahun tinggal di rumahnya ada di Jawa, ibu bapaknya di Jawa, dia 60 tahun di sini. Terus ada yang ngabarin, tidak pernah pulang kan? Belum, tidak ada ongkosnya. Berapa terus keluargaan? Saya sama suami sama anak ada 8. Gimana kalau tak belikan tiket? 60 tahun nih, tidak pernah pulang. Apa tidak kangen? 60 tahun, apa tidak kangen merantau? Ya kangen nanti tak belikan tiket, PP sama sangunya. So benar orang ini. Nah, kapan kira-kira saya diberangkatkan? 40 hari lagi. Iya. Itu tanggalan dilikerin itu orang. Kayak orang mau diumrohkan segala itu loh Bu. Saya tenang deh, alhamdulillah mau pulang ke Jawa, alhamdulillah sama anak istriku sama suami, alhamdulillah deh. Seperti itulah orang kalau mau mati. Kenapa? Sebab di sini kita merantau. Rumah kita aslinya ada di surga. Mau mudik ke surga lagi sampai semua. Nah ini tidak bisa diungkapkan kalau orang tidak mau merang, belum tahu rasanya Bu. Tapi repot ini harus merasakan terus tidak mau cerita dia, langsung berangkat dong. Ya, idza alima kalau pakar-pakar kerinduan menanyakan tentang penyakit saya, fakullahu, katakan sama mereka, fa inna liko ahbabi qalbi, karena sesungguhnya bertemu yang kurindukan, yang dirindukan oleh hatiku ini, dawa obatnya. Aku ketemu sama yang kucintai, itulah obat penyakitku ini. Siapa yang dirindukan? Allah. Siapa yang dirindukan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu boy. Makanya orang sakaratul maut ada yang senyum, padahal sakit, tapi dia asik. Puncaknya bukan melihat surga lagi. Puncaknya dia melihat di atasnya surga. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakaratul maut ini bisa lihat Rasulullah. Allah senyum dia lihat Rasulullah. Itu puncak paling nikmat. Moga-moga kita bisa kayak gitu ya. Bisa kayak gitu insyaallah. Wa khairu amalikum as-salah. Kata Nabi, sebaik-baik amal kalian adalah salat. Wa khairu amalikum
as-shalah. Sebaik-baik amalan kalian adalah sholat. Artinya amalan di dunia ini yang paling baik adalah sholat. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat walaupun keadaan kita bagaimana. Semua amal ada dispensasinya. Orang tidak bisa haji, tidak wajib haji. Orang tidak bisa zakat, tidak wajib zakat. Orang tidak bisa puasa, tidak wajib puasa. Tapi maaf, orang tidak ada istilahnya tidak bisa sholat kecuali orang itu gila. Ya, kalau gila sudah diangkat raful qalam. Makanya ibarat gini, gambaran rukun Islam ini kayak gini. Islam kita pegang gini. Ya, Islam ini kita pegang. Paling kecil haji. Seandainya tidak mampu, kita ini Islam agama tidak lepas, tidak wajib haji. Orang ini tidak bisa keluarkan zakat, tetap tidak lepas agama. Orang ini tidak bisa puasa, tidak lepas. Tapi begitu maaf, yang telunjuk ini sholat. Begitu sholat dilepas, maka kunci dilepas. Yang ini adalah syahadat. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dipegang ke rukun Islam, haji, puasa. Nah ini begitu sholat dilepas, lepaslah Islam ini. Jadi orang yang tidak melaksanakan sholat, hakikatnya tohirnya seperti Islamnya telah lepas. Ya. Ini yang membedakan kita dengan yang lainnya, yaitu sholat. Makanya jaga sholat kita. Anak-anak kita perhatikan sholatnya. Jadi kalau ada anak kita ada di masjid seperti ini, luar biasa kenikmatan. Anak kita kumpul di masjid, suami kita di masjid, anak istri kita di masjid, itu sudah kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Wala yuhafidhu 'alal wudu illa kullu mu'min. Tak ada yang bisa menjaga wudu kecuali imannya kuat. Jadi yang menyebabkan bisa menjaga wudu ini adalah iman. Wudu sholat iman kita ini ditakar dengan wudu. Kalau wudunya imannya kuat, dia menjaga wudu. Semakin kurang imannya, dia tidak bisa menjaga wudunya. Makanya ada orang yang wudu sehari cuma 5 kali. Ada yang wudhu 7 kali, tahajud sama Tuhan. Ada orang yang wudhunya sehari sekali, salat maghrib dong. Ada orang yang wudhunya sebulan sekali, seminggu sekali, Jumatan dong. Jumatan tapi tidak sholat 5 waktu. Ada yang sholatnya cuma setahun sekali, yaitu sholat Idul Fitri. Makanya sholat Idul Fitri jamaahnya banyak. Yang biasa tidak pernah sholat ikut sholat. Bahkan sarungnya baru ya. Iya. Duluan lagi. Semoga sedikit yang disampaikan dimanfaat. Barokah di dunia dan sehat walafiat. Maupun hajat tetap iman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul hamid. Allahumma shalli ala Muhammadin tatma'innu bihi wa tatma'u bihi al-umana taqdi bihi hawaijana tarfa'u bihi darajatina dari bihi qawmana wa takhlisu bihi qulubana بالسعادة والكرامة مع ذرياتنا تكثر بأموالنا وصلاتنا تأميننا ترتيبنا وترزقنا اللهم تمام نعمتك تمام رحمتك وتمام رضوانك صل وسلم وبارك عليه وصحبه أكد ما خلقت ورزقت وأمن اغفر لنا ذنوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم.
ridhonya minta Belum. minta halal minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum.